saran dari dokter untuk pasangan yang merencanakan kehamilan terkait nanti agar kehamilannya baik atau bisa mencegah dari persalinan prematur, dokter? Ya, jadi kalau kita mau bicara, maka balik lagi, ada hal-hal yang bisa kita cegah, ada hal-hal yang tidak bisa kita cegah mengenai prematuritas. Kita tidak bisa mencegah terjadinya persalinan prematur pada kasus-kasus di mana uh, usianya udah tua, usianya advance. Artinya apa? Faktor risiko terjadinya persalinan prematur akibat faktor usia itu nggak bisa kita perbaiki. Kita nggak bisa bikin ibunya lebih muda lagi, kita nggak bisa bikin usia ibunya berubah gitu loh. Jadi kita hanya bisa mengantisipasi, tapi kita nggak bisa membuat perubahan. Tetapi ada juga hal-hal yang, ada hal lain lagi juga yang tidak bisa kita rubah, yaitu faktor histori atau riwayat. Artinya, kalau sudah pernah melahirkan prematur sebelumnya, maka ada risiko untuk terjadinya prematur lagi di kehamilan kedua. Gitu loh. Sehingga kita harus menggali ke pasiennya apa penyebab terjadinya prematuritas di kehamilan pertama. Supaya bisa kita perbaiki di kehamilan yang kedua, begitu. Nah, jadi ada hal yang bisa kita perbaiki dan tidak bisa kita perbaiki. Faktor histori, masa lalu, riwayat kehamilan sebelumnya tidak bisa kita rubah. Tetapi faktor umur kita tidak bisa rubah. Tetapi faktor lain, misalnya seperti infeksi, itu bisa kita obatin. Faktor kelainan bentuk rahim, itu bisa kita perbaiki. Faktor nutrisi, itu kita perbaiki, gitu loh. Faktor kontrol hamil yang tidak bagus, kita bisa cari tempat kontrol hamil lebih baik, begitu loh. Jadi, itu semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kontrol hamil yang berkualitas. Dan tentunya kontrol hamil berkualitas itu bukan cuma ngomongin berat badan, jenis kelamin, bisa lahir normal atau enggak. Bukan. Kita juga ngomongin mengenai hal-hal buruk atau hal-hal jelek apa aja yang bisa kita perbaiki dari kehamilannya, begitu. Karena banyak orang datang ke dokter, mindsetnya cuma pengen denger yang bagus-bagusnya aja, gitu loh. Oh bagus nih, sehat, udah selesai. Tetapi nggak dapet esensinya buat apa kontrol hamil kalau semuanya bagus-bagus. Semuanya pasti akan bagus-bagus, tapi kita mau cari tahu apa yang bisa kita perbaiki, gitu loh. Buat apa pergi ke dokter gigi, kalau tiap kali datang ke dokter gigi bilangnya udah bagus nggak ada yang bolong, udah bagus nggak ada yang bolong. Tujuannya kita ke dokter gigi adalah supaya kita bisa memperbaiki gigi kita, gitu loh. Apa yang bisa kita perbaiki dari gigi kita, gitu loh. Ini juga sama. Kehamilan pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki, kita optimalkan, kita perbaiki, kita sempurnakan lagi. Jadi tujuan utama di kontrol hamil adalah untuk mendapatkan potensi optimal dari bayinya, begitu loh. Bukan cuma sekedar tahu berat badan, tahu ketubannya bagus, mukanya mirip siapa, pakai 4 dimensi, 3 dimensi, begitu. Itu semua nggak penting. Kontrol hamil berkualitas nggak bicara mengenai itu, tapi kita bicara bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan bayi di dalam kandungan, faktor-faktor risiko apa saja yang dimiliki oleh ibunya, dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan bayi di dalam kandungan untuk menghadapi masa depannya nanti setelah dia lahir bertahun-tahun kemudian, begitu.